Puji nama Tuhan, ada shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online Galilea Community of Christ. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan saya percaya hari ini saudara akan menerima berkat-berkat yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan yang setia, dia telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Oh, kau baik Tuhan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukai hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia penebus kita saudara. Dia telah baik. Dia turun untuk menebus segala dosa kita. Haleluya. Sama-sama dari awal kita katakan pujian ini. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, untuk kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adalah pilihanku. Haleluya. Sukacita atas kasih-Nya, amin. Mari kita teduhkan hati kita satu dalam doa, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas kasih-Mu Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami.
1 minggu berlalu Engkau menjaga kami sepanjang masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada berkat yang baru buat kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan. Karena kami ingin mengucap syukur Bapa atas semua kasih karunia-Mu yang Kau telah berikan kepada setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau membimbing kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang hidup dan luar biasa untuk sanggup menolong setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau percaya iman kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena semua berkat kemurahan-Mu Kau telah sediakan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau baik Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Tidak habis kami bersyukur Tuhan Yesus, tidak henti kami mengucap terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kehidupanku, baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Kita sembah Dia saudara. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Yesus. Dan setiap hati kami Tuhan menyembah-Mu Bapa. Oh sana bagi-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, biarlah Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Mari kita lebih sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari lebih lagi sembah Dia. Katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Oh glory.
Jesus, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let Jesus be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kalau hari ini kami ada, kami menyaksikan program ini, kami berdoa biarlah setiap umat Tuhan dimanapun mereka mendengar, menyaksikan program ini, mereka diberkati. Sebentar kami buka hati dan pikiran kami bagi kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu supaya setiap apa yang disampaikan menjadi berkat kebenaran yang memerdekakan umat-Mu. Kami berdoa setiap umat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan program ini ditayangkan. Biarlah kuasa-Mu bekerja menjamah melawat setiap mereka pribadi lepas pribadi. Sehingga hari ini kami percaya kuasa-Mu bekerja. Setiap umat Tuhan yang menyaksikan program ini, kami semuanya diberkati. Kami buka hati dan pikiran kami persilakan Roh Kudus untuk berkarya secara khusus buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang siap diberkati, mari berkata, amin. Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi lewat program Ibadah Raya di pagi hari ini, di mana kita percaya bahwa di dalam ibadah setiap kita pasti berkati. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya berharap dan saya percaya keadaan saudara baik dan luar biasa di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah melewati lebih kurang 4 bulan dalam situasi pandemi. Yang awalnya kita mau melewatinya dengan situasi ragu-ragu, situasi khawatir dan takut. Tetapi 4 bulan berjalan, puji Tuhan kita melihat penyertaan Tuhan ajaib dan luar biasa. Mungkin kita bingung, mungkin kita takut, tetapi 4 bulan berjalan, sungguh-sungguh membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah hidup dan berkuasa. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pada pasal yang keempat ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, penulis Alkitab menuliskan ayat ini. Tentunya ada maksud, tentunya ada tujuan. Dari ayat yang kita baca di atas, setidaknya ada 3 hal. 3 hal inti yang tergantung di dalamnya. Yaitu dengan menjaga hati, yang kedua waspada, dan yang ketiga ada kehidupan. Ternyata menurut firman Tuhan, menjaga hati itu bukan suatu pilihan Bapak Ibu Saudara. Tetapi menjaga hati adalah sesuatu yang bersifat perintah. Perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap kita orang yang percaya. Menjaga hati yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Alkitab berkata, jaga dalam segala kewaspadaan. Berarti bukan sekedar menjaga yang biasa-biasa saja, melainkan menjaga dengan segala sikap waspada yang bisa kita lakukan. Artinya bukan sesuatu yang sepele, tetapi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Alkitab berkata dengan jelas, jaga dalam segala kewaspadaan. Berarti menjaga dengan segala upaya dan kewaspadaan yang bisa kita lakukan. Mengapa kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Ada apa dengan hati kita sehingga kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, dari hati kita bisa memancarkan sesuatu yang berdampak luar biasa. Dari hati kita bisa memancarkan sesuatu yang memiliki dampak luas.
Apabila kita tidak menjaga hati kita dengan benar, apabila kita tidak memaintain hati kita dengan benar, kita bisa memancarkan sesuatu yang buruk. Tetapi apabila kita memancarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kehidupan, maka kita harus menjaga hati kita dengan luar biasa. Nah, Alkitab memberikan contoh bagi setiap kita. Alkitab memberikan contoh dengan jujur. Alkitab memberikan contoh dengan fair, yaitu orang-orang yang gagal menjaga hati mereka. Mulai dari kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara, ada Kain yang membunuh karena iri hati kepada Habel. Juga Alkitab memberikan contoh ada Saul yang mendengki Daud. Juga di Perjanjian Baru Alkitab memberi contoh ada Yudas yang gagal menjaga hatinya, yang hatinya terikat dengan harta sehingga menjual Yesus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ternyata menjaga hati sangatlah penting. Hari ini menjaga hati ternyata sangatlah penting. Bahkan di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang kita alami, situasi pandemi yang kita sedang alami, situasi kesulitan yang sedang kita alami, ternyata firman Tuhan mengajar setiap kita untuk kita menjaga hati kita. Nah, hari ini pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menjaga hati kita? Tentu Bapak Ibu Saudara bertanya, menjaga hati yang seperti apa? Bagaimana cara untuk menjaga hati yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam firman Tuhan, dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22. Alkitab berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan senantiasa bersukacita. Ternyata sukacita juga bukanlah suatu pilihan, tetapi keharusan. Alkitab perintahkan kepada setiap kita, bersukacitalah senantiasa. Yang pertama, dengan senantiasa bersukacita, maka kita bisa menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Tadi Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Artinya ketika saudara dan saya gagal untuk menjaga hati kita bersukacita di hadapan Tuhan, maka saudara kehilangan sesuatu yang manjur. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika saudara tidak bisa menjaga hati saudara bersukacita di hadapan Tuhan, maka keadaan diri saudara akan seperti tulang-tulang yang kering. Tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika saudara mampu mempertahankan hati saudara bersukacita, maka itu adalah obat yang manjur. Sekalipun keadaan kurang baik, sekalipun hari ini kenyataannya ada masalah, ada sakit penyakit, Alkitab tulis dengan jelas, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia bisa menjadi obat untuk sakit penyakit saudara. Dia bisa menjadi obat untuk perasaan saudara. Dia bisa menjadi obat untuk keadaan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Jadi yang pertama, mari kita jaga hati kita dengan senantiasa bersukacita. Karena ini diperintahkan bagi setiap kita yang percaya. Karena Tuhan tahu di dalam sukacita kita bisa menjaga hati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu di dalam sukacita kita bisa mempertahankan hati kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi yang kedua dari firman yang kita baca, bagaimana cara kita menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata yang kedua adalah jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Hari-hari ini ada banyak orang yang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang berjuang dengan kekuatannya sendiri. Hari-hari ini ada banyak orang di luar sana
yang menganggap kekuatannya mampu untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi kebenarannya Bapak Ibu Saudara hari ini, Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Yang kedua, bagaimana menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Kalau hari ini saudara mengalami masa-masa yang sulit, kalau hari ini saudara mengalami masa-masa yang sukar, ingat, saudara tidak berjalan seorang diri. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Tetapi yang membedakan saudara dari mereka adalah kita tidak menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Sementara orang di luar sana sibuk hari-hari ini berjuang dengan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajar hari ini, kita adalah orang-orang yang tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita berdiri, berjalan, beraktivitas sampai hari ini, semuanya ternyata hanya karena kasih karunia Allah. Kalau saudara dan saya bertahan sampai hari ini, bukan karena kuat gagah setiap kita. Kalau kita bertahan sampai hari ini, ternyata semuanya karena kasih karunia Allah. Ketika saudara berjalan keluar, menjauh dari kasih karunia Allah, apa yang terjadi? Alkitab berkata di sana, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ketika kita berjalan keluar dari kasih karunia Allah, menggunakan kekuatan kita sendiri, merasa mampu akan diri kita sendiri, maka satu saat kita akan ada dalam situasi yang terjepit, satu saat kita ada dalam situasi yang terpentok, terbatas segala sesuatunya. Di sanalah akan tumbuh akar yang pahit, yang akan menimbulkan kerusuhan, yang menyeparkan banyak orang. Alkitab sudah katakan di sana, agar kita jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita baca bersama-sama dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi rupanya yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15 mengajar dengan tegas, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kamu masing-masing dan semua orang, artinya tanpa saudara harus mengenal, tanpa saudara harus memberi syarat, tetapi berbuat baik kepada semua orang. Jadi yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati kita? Yaitu dengan selalu memberikan pengampunan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika kita mengambil sesuatu yang menjadi hak Tuhan, kita mengambil porsi dalam pembalasan, maka hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan? Dengan selalu memberi pengampunan. Ini bagian saudara dan saya memberikan pengampunan. Pembalasan adalah tempat bagi murka Allah. Itu bagian Tuhan. Yang menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya adalah, mari kita beri pengampunan. Karena dengan selalu memberikan pengampunan, ternyata kita sanggup menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini tidak pernah sakit hati? Boleh diangkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak pernah sakit hati, saudara berbohong di hadapan Tuhan. Karena sejak kita lahir sampai hari ini, ada banyak kekecewaan-kekecewaan. Ada banyak kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Tetapi dengan selalu memberikan pengampunan, tentunya hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak memberikan pengampunan, Tuhan Yesus pernah berkata, takaran yang engkau takarkan kepada seseorang akan ditakarkan kepadamu. Ketika saudara memberikan pengampunan, maka Bapa di sorga akan mengampuni saudara dan saya. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara tidak memberikan pengampunan, maka kesalahanmu juga tidak diampuni. Hari ini kita orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus.
Kita orang-orang menerima sesuatu yang seharusnya tidak pantas kita terima. Kita orang-orang yang tidak layak sebetulnya untuk menerima karya keselamatan. Tetapi puji Tuhan, setiap kita dilayakkan untuk menerima anugerah yang besar. Setiap kita dilayakkan untuk menerima sesuatu yang sebetulnya tidak pantas kita terima. Kalau Tuhan bermurah hati memberikannya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, memberikan pengampunan, memberikan darahnya kepada setiap kita. Mengapa hari ini kita tidak memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Mungkin saudara berkata, tapi terlalu berat, Pak. Mungkin saudara berkata, hari ini terlalu menyakitkan. Semua harga dosa, semua harga penghukuman telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua kesakitan, semua penghinaan telah ditanggung di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus melakukan itu bagi saudara dan saya, mari hari ini belajar daripadanya, selalu memberikan pengampunan, agar hati kita senantiasa terjaga, berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika hati kita terjaga berkenan di hadapan Tuhan, apa saja yang Bapak, Ibu, Saudara doakan dan minta, tidak ada penghalang-penghalang untuk setiap doa-doa saudara. Tetapi ketika hati saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, barangkali itu menjadi penghalang untuk setiap jawaban doa-doa saudara. Selanjutnya, pada poin yang keempat, bagaimana cara kita menjaga hati kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata yang keempat, bagaimana cara kita menjaga hati kita agar berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan selalu mengucap syukur. Tidak dapat dipungkiri Bapak, Ibu, Saudara, ketika saudara bisa mengucap syukur, engkau bisa melihat hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Alkitab tidak berkata mengucap syukurlah dalam keadaan yang baik. Alkitab tidak berkata mengucap syukurlah dalam keadaan yang nyaman. Alkitab tidak berkata mengucap syukurlah dalam keadaan yang berkelimpahan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya di mana saudara ada, baik dalam keadaan yang baik, keadaan yang kurang baik, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan yang berkelimpahan ataupun tidak, Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa harus mengucap syukur? Firman Tuhan tadi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mari kita menjaga hati kita dengan selalu mengucap syukur. Ada banyak orang di luar sana yang hidup dengan berkelimpahan. Ada banyak orang di luar sana yang hidup dengan fasilitas yang luar biasa. Ada banyak orang di luar sana yang hidup dengan harta, dengan kemewahan. Tetapi mereka masih merasa kurang. Ada banyak orang di luar sana yang hidup dengan segala gelimang harta, tetapi mereka tidak bisa menikmati apa yang ada pada mereka. Kenapa? Karena hati mereka tidak dijaga dengan baik. Kenapa? Karena mereka gagal untuk mengucap syukur. Karena mereka gagal untuk mengucap syukur akan segala yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Mari Bapak, Ibu, Saudara, setiap umat Tuhan yang menyaksikan program ini, mari hari ini, poin yang keempat, bagaimana cara menjaga hati kita dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara ada dalam kelimpahan, mari mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan. Kalau hari ini saudara ada dalam kesehatan, mari mengucap syukur juga buat segala berkat kesehatan yang Tuhan beri. Atau hari ini saudara ada dalam situasi yang kurang baik. Hari-hari ini banyak orang yang sedang kehilangan pekerjaan mereka karena krisis ini. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi tidak luput dari kendali Tuhan. Maka hari ini, kalaupun saudara ada dalam situasi yang kurang baik, kalaupun hari ini saudara kehilangan pekerjaan saudara, kalau hari ini saudara kehilangan penghasilan saudara, mari, ini tidak mudah, tapi kita mau belajar. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kita mampu melihat
jalan-jalan yang Tuhan buka buat setiap kita. Dengan mengucap syukur kita mampu memandang cara-cara ajaib yang Tuhan peliharakan bagi setiap kita. Kalau hari ini saudara mungkin kehilangan pekerjaan karena krisis ini. Mungkin saudara ada dalam kecemasan, mungkin saudara ada dalam bimbang dan takut. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat-ingat kembali kebaikan Tuhan. Kalau saudara hari ini kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau saudara masih ada sampai hari ini, saudara masih menyaksikan program ini, saudara masih berdiri sampai hari ini, itu membuktikan bahwa Allah memelihara saudara dengan sempurna. Oleh karenanya bukan masalah waktunya, bukan masalah situasinya enak atau tidak, diberkati atau tidak. Tetapi ini bagaimana cara kita menjaga hati kita. Ketika kita mampu mengucap syukur, maka dalam keadaan-keadaan itu yang kurang baik sekalipun, engkau mampu melihat pertolongan Allah yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar 4 hal tentang menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, dengan senantiasa bersukacita. Karena orang yang bersukacita ternyata mampu melihat hal-hal yang baik. Orang yang bersukacita mampu mengerjakan kesembuhan bagi dirinya sendiri. Kesembuhan apa? Kesembuhan dari sakit penyakit, kesembuhan juga dari setiap keadaan-keadaan yang membuat dia menjadi lemah. Dengan bersukacita engkau menjadi kuat. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hati kita? Jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Ketika hari-hari ini orang di luar sana mengerjakan segala sesuatunya dengan kekuatan mereka sendiri. Dan ketika mereka gagal, mereka menjadi stres, mereka jadi frustasi. Tapi hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di bawah kasih karunia Allah. Karenanya jangan menjauh Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara hidup dalam kasih karunia Allah, maka segala sesuatunya Tuhan sediakan. Segala sesuatunya Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan selalu memberikan pengampunan. Ingat, pembalasan adalah hak Tuhan. Berikan tempat kepada murka Allah dan jangan mengambil yang menjadi hak dan bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberikan pembalasan, bagian Tuhan adalah mengerjakan keadilannya. Tetapi bagian saudara dan saya hari ini untuk taat, yaitu dengan selalu memberikan pengampunan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada setiap kita untuk mengampuni lebih dahulu. Mari kita yang percaya kepada Dia, mari kita mengikuti teladannya dengan selalu memberikan pengampunan. Yang keempat, bagaimana cara kita menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata dengan selalu mengucap syukur. Keadaan boleh tidak semakin baik, hari-hari ini boleh tidak semakin indah, tetapi satu yang saya dan saudara mau pegang hari ini, bahwa orang yang mampu selalu mengucap syukur, firman Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Bahwa dia akan terus melihat hal-hal baik yang Tuhan kerjakan. Orang yang mampu mengucap syukur, firman Tuhan menjaminkan bahwa dia akan melihat pertolongan tangan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi hari ini pastikan kita melakukan keempat kebenaran yang telah kita pelajari di pagi hari ini. Dan kita percaya kebenaran yang saudara dan saya dengar hari ini akan memerdekakan setiap kita. Baik, dari setiap firman Tuhan yang sudah kita pelajari, sudah kita dengar hari ini, kita percaya itu menjadi rema dan kekuatan buat setiap kita. Tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara hari ini, kita datang pada Tuhan, kita hampiri Tuhan dalam kekudusannya. Mari tundukkan kepala kita, mari kita sembah Dia. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan,
oleh kuasa kasih-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Katakan, ku kan terbang Tuhan, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari kembali dengan segenap hati kita katakan, ku datang Tuhan, ku dekat padamu. Kami percaya ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami. Biar firman-Mu menjadi berkat buat setiap kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka menyaksikan program ini. Biar lewat firman yang mereka dengar hari ini, iman mereka dibangkitkan. Mereka belajar untuk menjaga hati mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berhenti sampai di sini, namun Roh Kudus, Engkau terus menggemakan firman-Mu dalam hati setiap kami, dalam hidup dan pikiran setiap kami, sehingga kami percaya lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar akan berakar, bertumbuh, dan pada waktunya menghasilkan buah-buah yang manis untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, karena kami percaya firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah hidup dan berkuasa. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat memerdekakan setiap kita. Haleluya, amin. Kita akan menerima bagian yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sama-sama kita nyanyikan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, menaikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Baik saudara, mari kita siapkan diri untuk menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Saudara yang sedang berada di rumah, saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur. Atau kalau saudara tidak memiliki hosti dan anggur, saudara bisa mempersiapkan dari roti dan mungkin juga sirup. Karena itu saudara, mari kita siapkan. Kita akan menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Saya jemput berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil hosti, kita pegang dan kita angkat di atas kepala kita. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, kita angkat di atas kepala kita, katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan aku, sehingga aku bersama keluarga termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, dan segala penyakitku sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku, sehingga aku terhindar, terbebas dari segala serangan virus kuman yang hari-hari ini sedang merajalela. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus Kristus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darahmu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Maka kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau, kami percaya bahwa Engkau memberkati kami sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, aku doa untuk setiap jemaat yang sedang berada di rumah mereka masing-masing, yang sudah menyatu dengan tubuh darahmu. Tuhan menjawab doa-doa mereka, Tuhan menjamah setiap mereka, dan mereka mengalami pemulihan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa bagi mereka yang terinfeksi atau terpapar dengan segala penyakit yang hari-hari ini sedang mewabah, terutama COVID-19, baik mereka yang sedang diisolasi, baik diisolasi oleh pemerintah maupun isolasi mandiri. Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, sehingga imun dalam tubuh mereka makin hari makin meningkat, sehingga mereka terbebas dari COVID-19 ini.
para dokter yang menangani, yang berada di baris terdepan untuk melawan COVID-19. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami doa untuk bangsa dan negara kami. Biar bangsa dan negara kami akan bebas dari COVID-19. Pemerintah yang sehari ini Tuhan berkati, beri mereka hikmat marifat untuk memerintah dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, bangsa ini adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Setiap anak bangsa ini Tuhan berkati. Terima kasih setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Mereka diberkati, yang ada di Makassar, yang ada di Biak, yang ada di Papua, di Jayapura, yang ada di Manado. Dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan melawat setiap mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami akan terima berkat yang daripadamu. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Puji nama Tuhan, ibadah online kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah online Galilea Community of Christ berikutnya. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.